Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kilas balik Orde Lama di Indonesia. Ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nika Mayundasari, lalu ada teman-teman saya yaitu Azza Zakila Aulia, Ilham Aulia, Imro'atul Qonita, Namaira Nurmafaza, dan terakhir Yugadita Swandari. Baik, langsung saja kita bahas materi kilas balik Orde Lama di Indonesia. Berikut subbab yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian dan pemerintahan pada masa Orde Lama. 2. Pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama. 3. Peristiwa penting pada masa Orde Lama. 4. Dampak yang terjadi dari masa Orde Lama. Dan terakhir, sebab-sebab berakhirnya masa Orde Lama. Baik, kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan pemerintahan pada masa Orde Lama. Apa itu Orde Lama? Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin. Saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi terpimpin. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Setelah pemilihan umum pada tahun 1955, untuk mengendalikan sistem politik yang mulai tidak stabil, Presiden Soekarno mengajukan konsep demokrasi terpimpin pada tanggal 21 Februari 1957 di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka. Lalu, Presiden Soekarno mengemukakan konsepsi presiden yang pada pokoknya berisi A. Sistem demokrasi parlementer secara barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan demokrasi terpimpin. B. Untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin, perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. C. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan Nasional ini tugas utamanya adalah memberi nasihat kepada kabinet, baik diminta maupun tidak diminta. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imro'atul Qonita. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem politik Orde Lama. Pada Orde Lama ini, diberlakukan sistem demokrasi liberal yang berkisar pada tahun 1950 sampai 1959. Kemudian, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal yaitu 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3. Presiden berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Era 1950 sampai 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini, Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Dan pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu 1. Pembentukan MPRS dan DPAS 2. 2. Menetapkan pembubaran konstituante. 3.
menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan juga pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini, yaitu yang pertama, Kabinet Natsir yang menjabat mulai tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua, Kabinet Suwirjo pada tahun 1951 sampai 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I pada tahun 1953 sampai 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harapah pada tahun 1955 sampai 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro-Amijoyo II pada tahun 1956 sampai 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai 1959. Sekian penjelasan mengenai pelaksanaan sistem politik Orde Lama. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azza Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Syakila Aulia. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan sistem politik Orde Lama di masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin sendiri yaitu yang pertama, kebebasan partai dibatasi. Yang kedua, Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga, pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR, dan Front Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Syakila Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai penyimpangan dalam demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Berbagai penyimpangan tersebut yaitu yang pertama, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Yang kedua, pembentukan MPRS. Yang ketiga, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disingkat DPAS. Yang kelima, pembentukan Front Nasional. Dan yang keenam, pembentukan Kabinet Kerja. Yang ketujuh, keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. Yang kedelapan, adanya ajaran Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Yang kesembilan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang kesepuluh, penataan kehidupan partai politik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pelaksanaan sistem politik Orde Lama pada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Penyimpangan lain dalam demokrasi terpimpin adalah adanya campur tangan presiden dalam bidang yudikatif. Seperti presiden diberi wewenang untuk melakukan intervensi di bidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 19 tahun 1964 yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan di bidang legislatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu rancangan undang-undang. Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan meletusnya peristiwa gerakan 30 September tahun 1960 atau yang kita sebut sebagai G30 SPKI yang dilakukan oleh PKI. Lanjut pada peristiwa penting pada masa Orde Lama. Orde Lama yang dipimpin oleh sang founding father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan perpolitikan. Orde Lama membentuk badan-badan negara dengan menyesuaikan fungsinya, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pembangunan politik yang ada pada Orde Lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari perang ideologi menghasilkan peristiwa besar seperti keadaan ekonomi keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, antara lain disebabkan oleh yang pertama, inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang DJP Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November tahun 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Yang ketiga, adanya kas negara kosong, dan yang keempat, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Sekian penjelasan dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penting pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu Gerakan 30 SPKI. Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan rezimnya. Dan dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima dan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini. Dan pada 30 September 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Maijen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000, yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali. Dan yang kedua yaitu Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Berisi tentang perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas situasi keamanan yang sangat buruk pada masa itu, terutama setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 SPKI. Dan dekret Presiden yang menyatakan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup yang melatar belakangi dikeluarkannya dekret Presiden antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, kegagalan konstituente dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran, sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Dan yang ketiga yaitu situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Yang selanjutnya terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjerumus menuju gerakan separatisme. Yang kelima, konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Keenam, banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali. Dan yang terakhir, masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Baik, saya akan membacakan dampak apa saja yang terjadi di masa Orde Lama. Baik, dampak positifnya adalah waktu itu Indonesia memiliki keberanian untuk menolak dengan tegas konsep neokolonialisme dan neoimperialisme. Juga Indonesia berani menegaskan wilayah Republik Indonesia, antara lain seperti Irian Jaya atau ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands yang pada waktu itu wilayahnya masih diduduki oleh Belanda. Juga waktu itu Indonesia berhasil membentuk Undang-Undang Pokok Agraria yang merombak ketentuan Undang-Undang Gaya Kapitalisme Kolonial atau Agrarisme. Baik, untuk dampak negatifnya adalah pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Juga terjadi sentralisasi kekuasaan dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September.
Baik, bagaimana Orde Lama bisa berakhir? Baik, berikut adalah sebab-sebab berakhirnya Orde Lama. Yang pertama adalah terjadinya gerakan G30S PKI. Kemudian adalah keadaan perekonomian Indonesia yang pada waktu itu semakin memburuk. Bahkan inflasi pada waktu itu mencapai 600%. Juga selanjutnya adalah reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Dan kemudian adalah kesatuan aksi, kami, KAPI, KASI, dan sebagainya yang ada di masyarakat bergabung untuk membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66. Tujuannya adalah untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Kemudian kesatuan aksi Front Pancasila tersebut pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Namun upaya reshuffle Kabinet Dwipora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet 100 Menteri tidak juga memuaskan rakyat. Juga Orde Lama berakhir karena hilangnya atau semakin menurunnya kewibawaan dan kekuasaan dari sang Presiden Soekarno. Dan yang terakhir adalah sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak kunjung berhasil. Maka Presiden pada waktu itu mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Sumpah Semar. Baik, sebab-sebab itulah yang menjadikan Orde Lama secara resmi berakhir. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kami undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.